pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Tuhanku yang Ajaib. Saat ini kita akan membahas tentang misteri tidur. Namun sebelumnya kami tidak lupa mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita belajar bersama dalam firman Tuhan dengan judul Misteri Tidur. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dengan begitu banyak yang harus dilakukan dan begitu sedikit waktu untuk itu. Mengapa kita menghabiskan 6-10 jam setiap hari dalam keadaan tidak aktif dan tidak sadar? Tampaknya kucing saya tidur setidaknya 20 jam setiap hari. Ini adalah misteri bagi evolusionis yang memikirkan tentang kelangsungan hidup dan kebugaran. Namun, hewan tampaknya memiliki banyak waktu luang, tidak waspada terhadap predator, atau tidak mencari makan, tidak bersaing untuk pasangan dan atau wilayah, tidak kawin dan tidak mengurus anaknya. Tidur tampaknya tidak logis, tetapi itu pasti dapat disesuaikan dan penting. Hampir semua makhluk yang menggunakan waktu untuk tidur atau tidak aktif, hampir semua makhluk menggunakan waktu untuk tidur dan tidak aktif. Jadi bagaimana dengan kita? Meskipun ratusan pusat penelitian untuk tidur tidak ada di seluruh dunia, dengan ribuan orang yang sangat terlatih dengan intens mempelajari tidur. Namun konsensusnya adalah fisiologi tidur sebagian besar masih misteri. Kita tahu bahwa selama tidur otak tetap aktif walaupun otot kita tidak aktif. Para ilmuwan telah mencatat ilmu fase tidur dengan berbagai jenis aktivitas listrik otak kita. Tubuh membuat hormon pertumbuhan selama kita tidur. Itulah sebabnya mengapa bayi dan anak-anak dan remaja membutuhkan lebih banyak tidur dibanding dengan orang dewasa. Dan hormon pertumbuhan juga berperan dalam pemeliharaan sel-sel kita. Itu sebabnya mengapa orang dewasa memerlukan tidur. Konsensusnya adalah ketika kita sedang tidur, otak memproses hal-hal yang telah kita lakukan atau pikirkan saat kita masih terjaga. Sesuatu yang mirip dengan perorganisasian file data dan melakukan pemeliharaan rutin pada hard disk komputer Anda. Disebut konsolidasi memori. Itu adalah bentuk pemeliharaan otak kita. Kita juga akui bahwa kerusakan karena stres akan diperbaiki selama kita tidur. Misteri tidur menjadi tantangan di masa depan. Jadi pada saat ini kita mempelajari tentang misteri tidur. Seberapa besar manfaat bagi kita tidur itu? Biasanya kita sebagai manusia seringkali setelah kita sudah sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, kadang kita menyanyiakan waktu tidur kita hanya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Di sini dikatakan bahwa tidur itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Oleh karena kita membutuhkan waktu 6-10 jam, tapi kalau untuk orang dewasa bisa 8 jam untuk tidur. Kenapa kita membutuhkan waktu seperti itu untuk tidur? Karena pada saat kita tidur, otak kita mulai bekerja untuk di sini dikatakan bahwa untuk pengorganisasian file, di mana dia melakukan konsolidasi memori, yang dimana dia mengatur data-data di mana tadinya yang tadi sebelum kita tidur kita
melakukan memikirkan sesuatu hal, di situ dia akan menatahnya, di mana ada pemeliharaan bagi file-file di otak kita. Jadi itu sangat bermanfaat. Dan juga tidur yang baik adalah pada saat kita tidur dan bangun tanpa harus tidur dan bangun dengan perasaan segar dan juga bugar. Oleh karena pada saat kita tidur, tubuh kita, fisik kita yang tadinya sudah lelah dapat beristirahat, tetapi otak kita dan juga pembentukan sel darah merah kita akan bekerja dengan baik, sehingga pada saat kita bangun kita merasakan satu perasaan yang segar dan bugar. Tetapi untuk mendapatkan itu bukan hanya tidur dengan waktunya, kita tidur di jam 12 dan bangun di jam 12, tidak seperti itu. Tetapi tidur ada jamnya, di mana kita harus tidur di minimal jam 9 dan maksimal itu jam 10 malam kita sudah harus tidur. Oleh karena di antara jam 9 sampai jam 12 malam itu adalah waktu di mana sel darah merah kita diproduksi. Jadi pada saat kita tidur tepat pada waktunya, maka pada pagi hari kita bangun, walaupun kita bangun jam 3 atau jam 4, itu terasa segar. Oleh karena pembentukan sel darah itu sudah terpenuhi pada malam itu. Ya, dan juga di sini dikatakan bahwa hewan ya, contohkan seperti kucing, dia tidur sampai 20 jam, bisa 20 jam. Yaitulah karena kucing tidak melakukan hal seperti kita manusia. Ya, kita manusia diciptakan Tuhan lebih sempurna daripada hewan. Ya, untuk itu kita harus bisa membagi waktu kita. Ya, membagi waktu kita sebaik-baik mungkin sehingga tidur kita tidak terganggu. Kita mempunyai tidur yang cukup, ya, sehingga tubuh kita boleh merasakan kebugaran itu, ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya. Baiklah kita menjaga akan setiap tubuh kita, ya, karena tubuh kita adalah kaabat Tuhan, ya, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan juga di sini katakan anak-anak atau remaja membutuhkan lebih banyak tidur dibandingkan orang dewasa. Ini kalau orang dewasa tidur lebih banyak berarti itu malas. Ya, anak-anak karena mereka memang perlu masa pertumbuhan mereka, ya, masa pertumbuhan mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dengan baik, ya. Dan juga kita jangan lupa untuk terus mempertumbuhkan diri kita dengan selalu mempelajari firman Tuhan. Ya, sehingga kita bertumbuh jasmani dan rohani kita, ya, seimbang, ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan juga baik, ya. Dikatakan bila kita tidur dengan penuh banyak masalah, dengan penuh stres, ya, di situ kita tidak akan mendapatkan tidur yang baik, ya. Biarlah pada saat kita ingin tidur, baiklah kita baca dulu firman Tuhan, menyerahkan setiap masalah kita, maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, kita berdoa serahkan kepada Tuhan. Ya, selanjutnya kita tahu beberapa masalah serius akan terjadi jika kita cukup tidur. Jika kita tidak cukup tidur, 1 jam kurang tidur akan memperlambat waktu respons, ya. Hanya 1 jam, bila mana kita kurang maka itu akan memperlambat respons kita. Sehingga lebih sulit berpikir, ya. Sehingga lebih sulit berpikir jelas dan fokus pada masalah. Itu sebabnya mengapa siswa biasanya melakukan hal buruk saat ujian setelah belajar sepanjang malam. Ya, murid-murid saya yang tidur dan berolahraga secara teratur dan rutin setiap hari, mereka akan lebih baik secara akademis, ya. Jadi David Astin ini dia meneliti, ya, setiap muridnya, ya. Dibandingkan mereka yang tidak cukup tidur, mereka yang kurang tidur membuat lebih banyak keputusan yang buruk dan pilihan yang jelek, memiliki kinerja yang lebih rendah, mendapatkan lebih banyak resiko, kecelakaan lebih banyak di jalan raya, di rumah, dan di tempat kerja. Berat badan yang lebih besar, lebih mudah marah, memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dan lebih beresiko berpenyakit jantung, dan lebih rentan terhadap beberapa penyakit. Kita menghormati Tuhan melalui tidur dengan baik. Ya, jadi tidur itu juga menghormati Tuhan kita.
Karena ya. kita menjaga Betul, tubuh yang kita telah menjaga Tuhan tubuh Tuhan kita. berikan kepada kita. Ya, dan juga kalau kita mengikuti seminar daripada Barbara O'Neill, dikatakan lebih baik kita tidur cepat ya. Kita tidur cepat dan kita bangun juga cepat ya, daripada kita tidur telat dan bangun telat ya. Sehingga pada saat kita tidur cepat, kita akan bangun di jam 5 atau jam 4 pagi. Yaitu akan lebih tubuh kita akan lebih segar. Ya, kita akan merasakan kesegaran di dalam tubuh kita. Dan juga di sini dikatakan kita tidak akan berisiko berpenyakit jantung ya, tidak cepat marah, tidak lebih berat badan tidak lebih besar, tidak naik ya. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sudah stres, kurang tidur ya, makin banyak hal-hal buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan Jadi kita. permasalahan itu tidak akan selesai dengan baik karena karena kan kita kurang tidur, sehingga setiap masalah yang kita hadapi jadi lebih rumit karena respon kita yang tadi pikiran kita sudah tidak fokus. Sama seperti contoh yang si David Estin ini berikan ya pada murid-muridnya ya, yang berolahraga dan juga tidur yang teratur, mereka mendapatkan prestasi yang baik. Ya. Begitupun dengan kita orang dewasa ya, bukan hanya kepada anak-anak, pada orang dewasa. Pada saat kita tidurnya baik, tidurnya tepat pada waktu dan berolahraga, maka kita mendapatkan tubuh yang fit dan juga segar dan bugar. Di situ sangat bermanfaat karena otak kita juga membutuhkan sesuatu yang asupan yang baik. Oleh karena pada saat kita tidur, otak kita bekerja dengan baik sehingga pengaturan file-file dalam hard disk kita itu sudah terlaksana, sehingga tidak ada beban lagi untuk menyelesaikannya pada siang hari. Dan inilah sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan atau tubuh kita juga untuk kebiasaan kita yang buruk, memupuk kebiasaan kita. Tapi biarlah kita minta kepada Tuhan memberikan kita talenta untuk mengatur waktu di mana kita tidur. Sebab bila mana kita menyiapkan waktu, akibatnya atau risikonya kita akan dapat kembali dari setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Sebagaimana ditekankan bahwa anak-anak itu mereka belajar sampai larut malam, sehingga risiko yang mereka akan hadapi adalah besok mereka mengantuk, sehingga tidak fokus lagi untuk mengisi soal-soal yang diberikan. Kita pun demikian, bila mana kita tidurnya tidak teratur dan juga hidup kita tidak berolahraga, maka pikiran kita akan terganggu dan hubungan kita dengan Tuhan pun akan terganggu. Oleh karena kita bisa mendapatkan penyakit atau tadinya kita sehat, tetapi dampaknya akan ada pada saat kita tua nanti atau pada saat berikutnya. Itulah hal-hal atau risiko yang akan kita tanggung dalam kesalahan kita itu. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu tidur, karena tidur adalah bermanfaat bagi tubuh kita juga. Ya, dan kita juga harus pandai untuk membagi waktu kita. Ya, membagi waktu kita, karena memang kesibukan di dunia ini ya, di dunia ini penuh dengan kesibukan. Banyak orang yang lupa dengan semuanya itu karena mereka ingin mendapatkan sesuatu hal yang ingin memuaskan diri mereka, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu akan merusak tubuh mereka. Ya, memang kita akan mengalaminya bukan sekarang. Ya, di kemudian hari kita akan mengalami semuanya itu. Baiklah, pada saat kita mendengarkan renungan ini, baiklah kita boleh mengambil keputusan kita masing-masing untuk membuat komitmen kita kepada Tuhan ya, untuk lebih baik lagi. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Ya, biarlah kita terus selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya, dan biarlah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidur jauh lebih baik karena mengetahui bahwa semua masalah saya berada di tangan-Mu. Jadi serahkan semuanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menuntun masing-masing kita ya. Ya, demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.